Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita dan diakui oleh Allah sebagai hamba Allah nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang kakek-kakek sekitar umur 70 tahun. Itu punya semangat untuk menghafal Al-Qur'an sampai jadi hari-harinya digunakan untuk menghafal Quran. Kemudian ketika ditanya, kenapa di usia 70 tahun ke atas kakek-kakek ini masih semangat menghafal Quran? Karena biasanya kalau orang menghafal Quran itu kan usia sekolah ya, pesantren tahfidz dan lain sebagainya. Tapi kalau usia sudah tua ini apa sih tujuan? Yang menarik adalah jawaban dari si kakek ini adalah alasannya. Jadi menemukan alasan hidupnya di balik dia melakukan sebuah aktivitas yang sangat mulia ini. Apa kata dia yang menyebabkan dia ini menghafal Quran di usia tua? Kata beliau, bagaimana mungkin aku tidak menghafal Quran, sedangkan nanti ketika dikubur yang bisa menjaga dari azab kubur itu adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin aku tidak menghafal Quran ketika nanti di akhirat dan orang-orang mukmin masuk surga, para penghafal Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik terus ke level tertinggi di surga. Irtaqi wartahil. Naik terus sampai akhir bacaan yang dibaca. Bagaimana mungkin aku tidak menghafal Quran sedangkan kedua orang tuaku nanti dimuliakan dengan mahkota dan aku tentu lebih mulia dibanding kemuliaan yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Maka di sisa hidupku ini aku gunakan untuk menghafal Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang punya semangat amal-amal khusus itu syaratnya adalah menemukan alasan hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita telah menemukan alasan atau tujuan hidup kita? Karena itu tujuan hidup di dalam Al-Quran itu bagian dari operasional dari ketakwaan kita. Jadi kalau orang disebut bertakwa itu karena kalau dia punya target hidup, target amal. Ya. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang punya iman, yang sudah mengakar di dalam hatinya terkait dengan keyakinan kepada agama ini. Wal ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seluruh operasional aktivitas kita itu bersumber dari iman kita. Jadi kalau imannya lemah, badannya ikut lemah. Tapi kalau imannya kuat, maka seluruh amal yang kita anggap paling berat pun menjadi ringan. Kita mungkin sholat 300 rakaat itu berat sekali kan? Tapi bagi Imam Ahmad rahimahullah,
salat 300 rakaat tiap hari itu ringan. Maka beliau misalnya waktu beliau belum dihukum oleh khalifah karena masalah khalqul Quran, penciptaan Al-Quran itu makhluk misalnya waktu itu. Pendapat Mu'tazilah dipakai oleh negara dan Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Setelah itu dicambuk. Dicambuk dalam riwayat, setelah dicambuk beliau mulai sakit-sakitan. Tapi setelah dicambuk itu, kata beliau dalam riwayat itu, Imam Ahmad 100 setiap hari tidak lagi bisa 300, tapi separuhnya 150 rakaat. Nah bagi kita itu berat Pak, 150 rakaat. Kenapa? Imannya yang perlu dihangatkan. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa bentuk takwanya? Ini ayat sering dibahas. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Kamu lihat kehidupanmu di masa lalu, wahai orang-orang yang berumur 40, coba lihat 40 tahun ke belakang. Wahai orang-orang yang berumur 50, coba lihat umur 50 tahun ke belakang. Yang berumur 60, 70, coba lihat umur yang 70 ke belakang, coba lihat. Apa aktivitasmu? Apa kebanggaanmu nanti di akhirat? Wal tanzur nafsun. Coba lihat di masa-masa lalu itu apa amalan unggulan yang akan nanti dibanggakan oleh Allah oleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li ghadin, untuk hari esok, di hari akhir. Ya. Untuk hari esok. Karenanya penting bagi kita membuat perencanaan hidup, membuat target-target hidup. Target-target itu bukan untuk ini Pak, bukan untuk menjadikan kita mencapai target itu, bukan itu. Tapi untuk menggerakkan. Jadi kalau orang nggak punya target sama sekali dalam hidupnya, itu penggeraknya nggak ada. Nah nanti ketika kita misalnya mempunyai target, misalnya di tahun ini, di tahun 2024 misalnya, target hidupnya apa? Yang bisa menggerakkan untuk mencapai target itu, melakukan target itu adalah alasan dibaliknya. Misalnya orang tua tadi, kenapa engkau menghafal Quran? Aku ingin di akhir hidup ini menjadi seorang penghafal Quran, dan saya juga tergugah untuk terus menjadi penghafal Quran gara-gara setelah mendengar video ini di hari tua. Alasannya itu Pak, menemukan alasannya. Apa sih di umur 70 tahun, di umur 60 tahun yang Allah berikan sisa hidup ini, yang sebentar lagi mungkin tidak lama lagi. Apa yang bisa diandalkan? Maka menemukan alasan itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaklah seorang melihat masa lalunya lighadin, untuk masa depan. Nah, itulah yang dimaksud dengan makna kesuksesan dalam hidup. Cuma kita Pak di Indonesia, di kalangan kita, ketika disebut sukses dalam hidup itu sering dimaknai berhenti di sebatas materi. Jadi kalau orang disebut sukses, kalau coba video, ini orang sukses penghasilannya sekian-sekian, kan begitu Pak? Iya. Ini orang sukses rumahnya, propertinya sudah sekian-sekian, banyak di sana propertinya. Ini orang sukses, ini hartanya sekian triliun di bank. Ini calon presiden hartanya ada di sana gitu ya. Nah, itu orang sukses. Artinya kita, mindset sukses kita itu mengikuti orang barat. Kenapa? Hanya berhenti di dunia. Makna sukses itu. Dan kita dibuat silau yang belum sukses itu. Sehingga di umur 40 tahun, di umur 50 tahun saya pikir itu bagaimana caranya supaya sukses dalam bentuk makna orang-orang barat. Padahal di dalam Al-Quran, makna sukses yang sering kita panjatkan, doakan kepada Allah, dan ini menjadi doa yang paling sering Bapak ulang. Itu doa apa? Doa yang paling sering untuk minta kesuksesan itu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanah. Coba sekarang, kalau fil akhirati hasanah kan sudah jelas. Itu adalah ridha Allah dan kehidupan surga di akhirat. Sekarang kalau ditanya fid dunya hasanah, di dunia hasanah, yang terbersit di kepala kita itu apa? Apakah makna sukses? Nah, di dunia kan sukses maknanya. Ya Allah berikan kami kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Nah pertanyaannya yang ada di benak kita ketika berbicara kesuksesan di dunia, apakah? Apakah seperti kesuksesan yang didengung-dengungkan orang barat, yaitu kalau punya harta banyak, terus yang kedua jabatan, nah, yang lagi diperebutkan sekarang Pak ya. Dan penting itu diperebutkan Pak. Soalnya mengatur kehidupan banyak orang. Gak apa-apa diperebutkan itu. Ya, orang-orang yang terbaik gitu ya. Berikutnya. Makanya niat. Maka sebenarnya nanti ini Pak, yang kita anggap ukuran sukses di dunia, di dalam agama kita itu baru sarana, belum suksesnya. Kita baru sampai, ibaratnya begini. Kalau sampean pingin nyampe ke Jakarta, ya, lalu sampean bawa kendaraan, sampean punya kendaraan, disebut sukses itu kalau sudah nyampe ke Jakarta. Tapi sampean sudah merasa sukses karena sampean sudah punya kendaraan, lagi di jalan. Gitu. Saya sukses, ini sukses saya nih. Padahal belum sampai di Jakarta. Dan dia berhenti, tidak mikir apakah dia harus sampai ke Jakarta atau enggak. Yang penting dia menikmati kendaraan di jalan. Padahal tujuannya adalah Jakarta. Nah dalam agama kita itu baru Anda belum sukses, Anda baru punya sarananya. Nah makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika hasanah di dunia itu jangan mengikuti perilakunya orang materialis, yaitu sukses kalau hartanya banyak, kalau pangkatnya tinggi, kalau badannya sehat dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau cara berpikirnya begini Pak, orang nggak punya jabatan nggak akan sukses, benar? Orang yang hidupnya pas-pasan nggak akan sukses, nggak dia kabulkan tuh Rabbana atina fid dunya itu. Orang nggak punya harta, nggak kaya, nggak sukses. Nah ini yang perlu kita definisikan ulang. Pak silakan diminum Pak ya, ada minumannya. Ini yang bisa mengencerkan otak salah satunya air. Monggo kalau ada. Nah, bagaimana kita mendefinisikan sukses? Ini barangkali pernah saya sampaikan barangkali khutbah atau di mana. Jadi coba lihat di dalam Al-Quran ketika kita mengatakan ya Allah jadikan hasanah kami di dunia. Lalu mindset kita adalah kaya, punya jabatan, sehat dan lain sebagainya. Tapi coba lihat bagaimana makna hasanah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mulk misalnya Allah berfirman, Huwallazi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan hari ini. Hari ini kita dihidupkan Pak, dengan berbagai macam bentuk kehidupannya. Ada hidupnya miskin, ada hidupnya kaya, ada hidupnya punya jabatan, ada hidupnya jadi rakyat biasa, ada hidupnya sakit-sakitan, ada hidupnya sehat terus, ada hidupnya yang sempurna badannya, ada hidupnya yang cacat dan lain sebagainya, macam-macam. Wal hayat, ada hidupnya ganteng, ada hidupnya biasa saja, nggak ganteng gitu ya. Wal hayat, Allah ciptakan kehidupan itu dengan berbagai varian bentuk kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi tidak ada orang yang merasa saya nggak pernah diuji oleh Allah, padahal dia saat itu sedang diuji. Jadi manusia nggak ada yang tidak diuji Pak. Sampai sampean merasa paling sehat, paling paling nyaman hidup di dunia, kaya, sehat,
terus dihormati orang gitu ya, terus merasa nggak diuji. Saat itu sedang diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian bil khairi dengan kebaikan, dengan berbagai kenikmatan dunia. Diuji apakah menjadi hamba yang bersyukur. Wasyarri, dan juga keburukan, seperti sekarang teman-teman bangsa Palestina. Pas perang Palestina Pak, saya itu di Yordan. Saya baru datang akhir Februari kemarin. Jadi saya 3 bulan di Yordan. Pas awal mula perang tanggal 7 Oktober itu, saya nyampe sana itu awal September. Jadi tahu merasakan bagaimana dan Yordan itu berbatasan langsung dengan Palestina. Saya pulang akhir November itu derajat suhu itu 5 derajat Pak. Dingin sekali. Saya membayangkan, dan kita berdampingan dengan Palestina dan suhunya sama. Itu sudah turun salju. Jadi saya membayangkan waktu itu saudara kita di Palestina dingin. Kita di sana harus pakai jaket tebal sekali di Palestina. Dan itu berbatasan. Kita jaraknya dari kota Amman, Yordan ke Masjidil Aqsa itu cuma 2 jam, 2 jam perjalanan. Kalau dari perbatasan dari Laut Mati itu perbatasan Pak, itu sekitar 1 jam saja dari Laut Mati ke kota. Kalau dengan ke Gaza itu 2 jam, jadi lebih jauh lagi. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan. Ya, sekarang Pak, dahsyat. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa orang Palestina diuji sedemikian berat kayak gitu? Kenapa kok nggak kayak kita ya diuji sakit gitu, cuma gitu, sakit apa, batu gitu ya. Kalau mereka, ya karena mereka hamba pilihan yang ditaruh di tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, bayangan kita kalau berkah itu aman gitu ya. Terus penuh kecukupan gitu ya, kalau berkah ya. Kalau itu yang dimaknai berkah, maka Mekah Nabi selama 13 tahun itu gak berkah Pak. Di Mekah ya, Nabi selama 13 tahun digencet dengan para sahabat oleh kaum Quraisy, gak berkah. Keberkahan itu adalah keberkahan iman, keberkahan perjuangan Islam. Nah, itu keberkah. Maka di bumi Palestina itu adalah yang disebut berkah, sebagaimana dalam surat Al-Isra. Ya. Nah, kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Maka kemarin ada orang nulis status begini, nggak tahu apa ngarang atau gimana. Ulama salaf itu kalau nggak diuji mereka merasa gelisah. Saya bilang, mana ada manusia nggak diuji. Jadi setiap waktunya adalah ujian. Setiap waktunya adalah ujian, fitnah. Nah, liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, paling hasanah. Nah ini Pak. Coba tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan kami hasanah di dunia. Oleh Allah dijelaskan, siapa yang disebut hasanah itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa orang yang paling hasanah di dalam hidupnya? Bentuknya apa Pak? Amal. Jadi dikatakan sukses itu kalau sudah seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita berujung kepada amal. Kaya Pak, kalau kayanya kayak Abdurrahman bin Auf, itu kayanya luar biasa. Ketika meninggal beliau berwasiat, tolong berapa ratus dinar ini diberikan ke sahabat ini, ke sahabat ahli Badar. Setiap ahli Badar berapa itu Pak? 300 berapa itu ya? Nah, itu yang masih sisa hidup itu beliau, kalau aku meninggal tolong ini kasihkan ke ahli Badar. Itu 400 dinar kalau kasih. Istrinya 4 orang. Itu dah sama-sama. Sampeyan enggak usah menggayal Pak gitu. Istrinya 4 orang itu dapat warisan besar juga. Belum wakaf-wakaf ini. Jadi seluruh ujung kekayaannya adalah berujung kepada amal. Itu yang disebut sukses. Kalau hanya berhenti di kaya,
berhenti di punya jabatan, itu tipenya orang barat. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang seluruh fasilitas kehidupan ini yang Allah berikan berupa berbagai fasilitas kehidupan ini berujung kepada amal yang lebih produktif dibanding orang yang tidak difasilitasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin memperbarui hidup kita di 2024 misalnya, ya gak apa-apa lah ikut kalender yang kita biasa pakai. Kan juga hitungan Komariah, hitungan matahari. Ya, kita pakai hitungan Hijriah. Dua-duanya juga dari merupakan ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau dalam agama kita ukurannya tetap ukuran Hijriah, Komariah ukurannya. Misalnya nisab jangan dihitung pakai Masehi, Pak. Haulnya itu jangan dihitung pakai Masehi. 1 Januari ketemu 1 Januari, salah nanti, Pak. Sampean hitungnya harus pakai Hijriah. 1 Muharram ketemu nanti 1 Muharram. Karena kalau Hijriah itu terkait dengan ibadah kita. Nah, ada 10 Hijriah, 10 Dzulhijjah gitu ya. 1 Syawal, kan nanti begitu. Nggak ada pakai hitungan Syamsi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dalam hidup ini harus mengacu kepada tuntunan Al-Qur'an. Apa tuntunan Al-Qur'an dalam memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Karenanya perubahan hidup kaum jahiliyah dulu, Pak, itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Orang jahiliyah itu, Pak, lebih paham dari kita terhadap Al-Qur'an. Apa kok bisa saya katakan lebih paham, Pak? Karena dengan turunnya Al-Qur'an, mereka bereaksi berlebihan kepada Nabi Muhammad. Setelah turun Al-Quran, itu artinya mereka sangat paham terhadap pesan yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, akhirnya mereka dua kutub yang berseberangan, yang tersibgah dengan Al-Quran langsung perubahan hidupnya total. Yang terganggu dengan Al-Quran langsung perubahan hidupnya juga, permusuhannya juga total. Maka tiba-tiba bangsa yang tidak diperhitungkan di tataran dunia dengan sentuhan Al-Quran tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang khairu ummah, bangsa yang terbaik. Nah, sekarang kita sudah berapa lama berinteraksi dengan Al-Quran? Sejak lahir, Pak, ya? Apakah kita telah menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat? Makanya di video-video ada ustaz-ustaz yang apa istilahnya itu, meledek kita kaum muslimin, kan, kata-kata yang tidak maju-maju. Tapi sampean nggak usah sedih, nggak maju-maju secara teknologi nggak apa-apa, karena kita tetap bisa membawa iman dan Islam. Tetapi seharusnya ketika kita membawa iman dan Islam, ini bangsa kita itu menjadi bangsa yang paling terdepan begitu dalam hal kemajuan. Sebagaimana kaum muslimin dalam waktu 23 tahun mereka menjadi khairu ummah, terdepan dalam hidup mereka, dalam kemajuan. Karena ketika mereka memandang dunia itu sebagai fasilitas, tidak mereka tinggalkan begitu. Tidak mereka meninggalkan dunia. Kita sebagian ketika misalnya disuruh fokus ke akhirat, malah dunia yang ditinggal, diberikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tidak begitu. Maka yang pertama adalah mengikuti petunjuk Al-Quran agar kita menjadi khair ummah. Nah, Al-Quran itu memberikan kurikulum hidup kita, Pak. Nah, bagaimana supaya kurikulum hidup ini bekerja kepada diri kita? Maka kita melihat profesi aktivitas kita hariannya itu apa. Setelah kita tahu profesi kita itu apa, baru kita lihat petunjuk Al-Quran terkait dengan fungsi diri kita itu apa sekarang. Contoh, Pak,
Sampean kalau jadi pebisnis, ya, seorang pebisnis muslim, maka buka dulu kitab-kitab apa namanya, petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk hadis terkait dengan bisnis. Buka cara berbisnisnya bagaimana. Maka dia harus belajar Kitabul Buyuk. Maka dulu di zaman Khalifah Umar itu sampai dilarang, jangan berjualan kecuali yang paham hukum jual beli. Nah, sekarang macam-macam, Pak. Beli online dapat batu bata. Gitu. Dapat kiriman batu bata ya. Beli online dapat kiriman batu bata. Penipuan macam-macam. Karena sudah enggak ini. Udah suksesnya, makna suksesnya udah dunia. Sampai kita kadang-kadang ditipu, Pak. Online itu dapat bermiliar-miliar. Ya, mungkin ada yang betul, tapi kadang-kadang gimmick, Pak. Tahu gimmick, Pak? Dia punya duit, suruh temannya ditransfer ke temannya, sama temannya suruh beli dia. Wes, pendapatan hari ini